majelis daerah dan wilayah-wilayah mitra, kemudian Panuan 1, 2, 3, 4, kemudian wilayah Tondano dan pemohon. Yang sebenarnya kegiatan ini telah dimulai dalam beberapa minggu yang telah lewat, dimulai dari wilayah Kota Mobagu, Moga, kemudian ke Minsela 1 dan 2. Ini yang ketiga kali pertemuan. Setelah itu kami akan ke Minut, kemudian Bitung, kemudian Manado. Saudara, kalau waktu pertemuan di Minsel, di Motoling, Minsel dan Minsela 1, 2, mereka ketua biro Gamelan bilang ya khotbah cuma 7 menit. Kita dah lihat itu tak lewat 10 menit. Kalau benar 10 menit. Puji Tuhan, mari kita berdiri. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita. Ini ayat yang sudah sering kita baca, tapi karena ini bahannya sama, tapi topiknya yang berbeda. Jadi mungkin rasanya yang berbeda, tapi bahan sama. Lukas pasal yang ke-5, ayat pertama sampai dengan ayat yang 11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Lukas 5 ayat 1 sampai ayat 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengunjungi dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai bicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang dosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman-teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Silakan dulu. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, ini cerita yang sudah sering kali kita dengar, bahkan sering kali kita khotbahkan di dalam khotbah kita. Nah, hampir semua di sini adalah gembala-gembala sidang. Saudara yang diberkati Tuhan, satu kali Yesus berada di tepi danau Genesaret. Sebenarnya danau ini disebut juga dengan Danau Galilea atau Danau Tiberias, danau yang terbesar di Israel, yang berada di dekat dengan dataran tinggi Golan. Ini danau yang cukup besar. Saudara yang diberkati Tuhan, dalam ayat seterusnya di sana dikatakan bahwa sebelum Yesus melakukan sesuatu kepada Simon, kemudian 2 temannya, Yakobus dan Yohanes, ada yang menarik perhatian saudara, yang dimana kenapa Yesus bisa berbicara kemudian naik ke atas perahu daripada Simon. Dalam ayat yang pada suatu kali Yesus berdiri pantai danau Genesaret, sedang orang banyak menunggu dia hendak mendengarkan firman Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, sebenarnya inilah yang menyebabkan Yesus merespon, karena keinginan daripada semua orang yang mengikuti dia pada waktu itu ingin mendengarkan. Sebenarnya konteks mendengarkan di sini bukan cuma sekedar menaruh telinga secara fisik. Dalam teks asli disebut dengan kata akwo. Itu artinya kerinduan terdalam dari seseorang untuk memahami apa yang dia dengar.
Ini sebenarnya intinya. Kenapa Yesus memberi respon cepat sekali? Dia naik ke atas perahu Simon dan perahu Simon dijadikan sebagai timba. Saudara yang diberkati Tuhan, karena mereka bukan cuma sekedar ingin menanggalkan, tetapi mereka juga memiliki satu kerinduan agar supaya apa yang mereka dengar itu mereka pahami dengan benar. Ini sebenarnya inti daripada kata mendengarkan. Sehingga Yesus cepat sekali dia memberi respon, kemudian dia naik ke atas perahu Simon. Naik ke atas perahu Simon, kemudian perahu Simon dijadikan timbar untuk Yesus mulai berkhotbah, mengajar. Nah, yang diberkati Tuhan, apa yang dikatakan Yesus kepada Simon ada 2 kali di sana. Tolak perahu itu lewat, artinya bukan cuma di bibir danau, bibir pantai, tetapi lebih ke dalam lagi. Sehingga Yesus naik dan mengajar di sana. Mungkin perahu itu ada sandar di tepi danau, kemudian dikatakan tolak. Saudara, ini kata yang pertama dikatakan tolak perahu itu lebih dalam lagi. Setelah Yesus selesai mengajar, dia berkata kepada Simon, tolak lebih jauh, lebih dalam lagi perahu itu. Saudara yang diberkati Tuhan, kadang-kadang kita tidak memahami. Sebenarnya kata tolak ini intinya sebenarnya. Tolak perahu itu lebih dalam. 2 kali Yesus berkata. Yang pertama keluar dari bibir danau, bibir pantai. Yang kedua adalah lebih jauh masuk ke dalam danau. Lebih jauh dari bibir pantai. Kata Yunani dengan kata epanagu. Epanagu artinya membawa kembali. Itu yang pertama. Membawa kembali. Yang kedua mengangkat ke atas. Saudara, ini sebenarnya hal yang tersirat dari perintah Yesus kepada Simon. Artinya ini tugas, bukan cuma dia menolak, saudara. Kata Yunani sebenarnya memiliki makna yang dalam. Kata epanagu artinya membawa kembali. Yang kedua artinya mengangkat ke atas. Ini sebenarnya perintah yang tersirat daripada Yesus untuk Simon dan kedua temannya. Mereka bukan jadi penjala ikan, tapi mereka akan menjadi penjala manusia. Membawa kembali artinya tugas mereka agar supaya mencari yang hilang, melepaskan yang terikat. Itu tugas mereka. Kata epanagu artinya membawa kembali. Jadi ini bukan cuma sekedar menolak lebih dalam ke perahu itu, tapi tugas mereka adalah membawa kembali yang terhilang, kemudian melepaskan yang terikat, mengangkat mereka yang terpuruk. Itu sebabnya kata epanagu artinya membawa kembali, mengangkat ke atas. Ini tugas. Jadi sebenarnya kalau kita baca ayat-ayat ini, saya tidak akan membaca kembali, tapi menerangkan makna yang ada di sana. Jadi sebenarnya ini bicara tentang tugas bagi setiap orang yang dipanggil. Jadi kita dipanggil, bukan saja dipanggil, tetapi tugas kita adalah melepaskan yang terikat, mencari yang terhilang, kemudian mengangkat yang terpuruk. Ini tugas sebenarnya. Saudara yang diberkati Tuhan, kata epanagu artinya restorasi. Ini bukan cuma bicara tentang apa yang harus dilakukan, tapi bicara tentang pembaharuan pemulihan, bicara tentang restorasi dan reformasi. Artinya dia bukan cuma membaharui, memulihkan, tapi dia mengangkat. Ini yang akan terjadi dalam kehidupan Simon. Ini yang terjadi. Ini sebenarnya terjadi dalam setiap kehidupan orang percaya kalau dia melakukan apa yang dilakukan oleh Simon. Simon berkata, sepanjang malam kami bekerja mencarikan, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena engkau guru yang menyuruh, kami akan melakukan. Yang pertama, pemulihan restorasi jadi kalau kita melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Itu yang pertama, ketaatan itu penting. Ketaatan kepada apa yang Tuhan perintahkan. Terjadi apa yang disebut dengan restorasi. Epanagu bukan cuma membawa kembali, mengangkat ke atas, tapi bicara tentang restorasi, bicara tentang pemulihan. Kalau saudara baca dalam teks asli dari Yunani kuno, itu bicara tentang restorasi, bicara tentang pemulihan. Dan itu benar terjadi dalam kehidupan Simon. Dia dipulihkan pada waktu itu. Sekali yang terakhir bicara dalam konteks itu, maka dia meninggalkan semuanya. Segala sesuatu dia tinggalkan. Artinya semua yang menghambat perjalanannya itu ditinggalkan. Ini yang terjadi dalam kehidupan orang yang telah dipulihkan, direstorasi. Dari yang diberkati Tuhan, kata-kata itu sangat penting sekali dalam kehidupan. Taat kepada pimpinan, otoritas,
Sangat penting sekali ketaatan kepada apa yang Tuhan katakan. Bisa terjadi restorasi karena ketaatan kepada apa yang Tuhan katakan. Tuhan melakukan bagiannya yang pertama. Jadi kita biarkan semacam Simon berkata, Tuhan melakukan semua bagian Tuhan. Tetapi ada bagian yang lain, Tuhan katakan, engkau harus melakukan bagian. Sehingga terjadilah restorasi itu. Jadi bukan semua bagian kita yang harus kita lakukan. Ada bagian Tuhan yang kita tidak bisa lakukan. Itu cuma Tuhan yang bisa lakukan. Bagian kita adalah taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Ada bagian Tuhan yang Tuhan lakukan dan tidak bisa kita lakukan. Cuma Tuhan yang bisa lakukan. Kita taat saja, duduk saja. Karena itu bagian Tuhan. Jadi pada waktu dia seperti Raul Simon, diam saja Simon. Karena itu bagian Tuhan. Bagian Tuhan. Tapi kalau Tuhan memerintahkan, engkau tolak lebih dalam lagi. Dua kali disebutkan. Ini bicara tentang membawa kembali, mengangkat, kemudian restorasi. Ini yang terjadi dalam setiap kehidupan. Jadi sebenarnya sangat penting sekali itu adalah ketaatan. Taat kepada apa yang Tuhan. Kita biarkan dulu bagian Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sebab ada bagian-bagian kita tidak berkuasa untuk melakukan. Itu bagian Tuhan yang harus Tuhan lakukan. Jangan sudah ambil alih pada bagian itu. Karena itu bagian Tuhan. Jangan kita ambil alih. Bahaya. Kalau memang itu bagian Tuhan, Tuhan harus kerjakan. Jangan kita ambil alih. Bahaya itu. Simon menunggu waktunya bagian yang Tuhan berikan bagi dia. Sehingga pada waktu Tuhan memerintahkan, dia katakan siapkan yang malam. Tapi karena Tuhan yang suruh, maka lakukan. Itu bagian kita. Kalau Tuhan suruh katakan berjalan saja. Itu bagian kita. Jangan coba-coba untuk lari. Saya coba-coba dulu untuk lari deh. Tapi tidak bisa. Itu bagian yang harus kita terima. Kita harus ambil. Karena disitulah kemudian itu akan terjadi. Restorasi itu akan terjadi. Waktu Petrus mengambil bagian itu, Simon mengambil bagian itu, maka terjadi apa yang disebut dengan restorasi. Pemulihan. Mazmur 106 dia bicara orang-orang yang direstorasi apa? Tanda yang suka. Mereka akan berjalan dengan tertawa. Seperti mimpi saya. Alkitab. Orang-orang yang direstorasi dibawa kembali, diangkat kembali dari kehidupan yang terpuruk. Karena yang berkati Tuhan kalau kita mau tahan, maka kita akan mengalami yang disebut restorasi. Kemudian, jangan ambil bagian Tuhan, lakukanlah bagian kita. Apa yang Tuhan berikan. Puji Tuhan, saya kira ini firman Tuhan untuk kita bagi majelis wilayah yang ada di beberapa wilayah, baik yang di Mitra, di Lanuan, Mohon, dan suatu hal kita dipanggil untuk melayani. Kita kembali, kita ini pelayan, orang bukan raja. Artinya dalam struktur wilayah, orang ketua wilayah itu bukan raja di situ. Jangan supaya menghormatkan, enggak. Itu mitra. Mitra, pengurus-pengurus yang lain itu mitra. Langsung bilang, nah, kita memang nggak pakai dia dengan kita makan, ada mungkin ya. Jadi sebenarnya seperti pengurus daerah itu mitra semua. Nggak ada yang di atas, nggak ada yang tinggi dari itu. Nggak ada, itu mitra. Karena Tuhan bekerja karena Tuhan, bekerja bersama-sama karena Tuhan. Jadi tidak ada yang raja di sini. Cuma majelis wilayah menjadi ketua wilayah yang raja. Kalau di atas orang masih ada lebih tinggi dari dia. Tuhan cuma dapat SK dari atas. Kalau dia tahu nggak bisa orang. Nah, itulah sebabnya, saudara, supaya kita mengalami restorasi itu satu hal bahwa kita lakukan bagian kita dengan ketaatan. Anggap ini pelayan, kita dipanggil untuk jadi pelayan. Dia katakan kepada Petrus, engkau akan menjadi penjala manusia, bukan lagi penjala ikan, bukan nelayan. Tuhan mengubah, merestorasi kehidupannya dari seorang nelayan kemudian menjadi sesuatu yang luar biasa. Itu bisa terjadi. Harusnya kita juga melakukan. Kita tidak hamba, pelayan semua. Lakukanlah dengan hati, lakukanlah dengan kesabaran, kelemah lembutan. Kita bawa bagi yang lain. Persoalannya kita harus melakukannya sebagai seorang hamba, sebagai seorang pelayan. Kemudian cuma bagi Tuhan, hormat itu cuma bagi Tuhan. Kalau kita dihormati, puji Tuhan. Kalau kita belum dihormati, puji Tuhan juga.
orang pasti akan menghormati kita. Bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena sifat dan karakter kita dihormati, bukan seberapa besar apa yang kita lakukan, tapi karena karakter dan sifat kita sehingga kita dihormati. Ketaatan, kesetiaan kita, komitmen kita, itu kita akan dihormati, bukan karena seberapa besar yang kita lakukan. Seberapa besar tapi bertentangan dengan sifat dan karakter itu susah. Jadi kalau kita mau dihormati, jagalah sifat dan karakter kita sebagai seorang hamba, seorang pelayan. Amin. Mari kita